Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan dan perlindungan yang Engkau masih berikan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami mau mengucap syukur atas berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami di satu hari ini. Dengan mendengarkan firman-Mu di malam ini, bukalah hati dan pikiran kami, agar Roh Kudus-Mu mengajarkan kami untuk mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024 Kamis 29 Februari 2024 dari kitab Maleaki pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-18, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Ibadah yang benar di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kelebihan kita dari makhluk ciptaan yang lain adalah kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita melangkah untuk melakukan sesuatu yang baik, pasti kita akan memperoleh sukacita. Ketika kita melangkah untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, maka upah yang kita terima adalah kekecewaan. Demikian juga dengan nats kita pada malam hari ini. Pada masa Maleaki, bangsa Israel mengalami kebingungan karena mereka menilai tidak ada perbedaan yang mereka rasakan antara orang benar dan orang fasik. Seru bukan? Serta antara orang beribadah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, gambaran ini juga sering muncul dalam pikiran kita. Dia tidak pernah beribadah tetapi hidupnya bahagia. Sementara aku rajin beribadah, membaca firman Tuhan, mendengarkan renungan malam dan renungan pagi, tetapi hidupku penuh dengan penderitaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang mau diberitahukan. Perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Entah kenapa kehidupan orang fasik bisa dianggap kebenaran. Penghujat Allah disanjung dan dipuja. Serta orang yang mengajarkan tidak ada gunanya beribadah justru diterima luas di kalangan orang yang disebut sebagai umat Allah. Ini masa gelap kehidupan religius yang dihadapi oleh Nabi Maleaki. Berjuang mengembalikan kebenaran dan kehidupan religius yang benar. Orang yang tidak takut akan Tuhan berpendapat bahwa adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Karena menurut mereka, dengan mengabaikan hukum-hukum Tuhan dan berjalan tanpa kekudusan, mereka tetap berbahagia dan merasa fine-fine saja, aman-aman saja. Bahkan ketika mereka bertindak kurang ajar atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan mencobai Tuhan, sekalipun mereka tetap terluput. Setidaknya itulah yang ada dalam benak mereka. Namun apa yang Tuhan katakan melalui Nabi Maleaki ternyata berbeda dengan apa yang ada dalam pikiran orang-orang tersebut. Tuhan berkata bahwa Dia tetap membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepadanya dengan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Kepada mereka yang beribadah kepadanya, pasti Tuhan akan senantiasa mendengar dan memperhatikannya. Meskipun mungkin saja mereka merasa
bahwa Tuhan tidak memperhatikannya. Terlepas dari apapun yang mereka rasakan, bagi Tuhan mereka tetap adalah milik kesayangannya, seperti seorang bapa yang menyayangi anaknya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Maleaki mengatakan bahwa Tuhan sendiri mencatat seluruh sikap dan menghormatinya akan diperintahkan dan menjadi milik kesayangannya. Ingat, siapa yang setia, dia akan selalu disertai oleh Tuhan. Sehebat apapun cara dan taktik orang-orang fasik melakukan kepura-puraannya, pada waktunya orang akan dapat mengetahui dan membedakannya kebenaran dan kefasikan. Pada waktunya akan ada kemenangan terakhir, yaitu pada saat Yesus datang untuk kedua kalinya bagi orang-orang benar. Karena itu, lakukanlah ibadah kita, hidup kita yang benar di hadapan Allah seturut dengan perintahnya. Maka kita akan memperoleh sukacita, penyertaan, dan damai sejahtera yang daripada Allah. Amin. Terima kasih ya Bapak atas firman yang telah kami dengar. Engkau mengingatkan kami untuk tidak jemu berbuat baik seturut dengan kehendak-Mu, baik dalam kehidupan kami dan ibadah kami. Kami yakin dan percaya dengan kesetiaan dan ketaatan kami kepada Tuhan, kami akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan akan selalu menyertai, menjaga, dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan hidup kami hanya untuk membanding-bandingkan, tetapi biarkanlah hidup kami berjalan tulus, mulus seturut dengan kehendak Tuhan dalam melakukan kebenaran. Ampuni dosa kami. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai engkau. Amin.